Kita bersyukur berkasih Tuhan pada saat siang hari ini kita masih untuk memuji bahkan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Seperti yang kita tahu, tema besar kita pada bulan ini adalah Love and Grace, yaitu cinta atau kasih dan anugerah. Sebelumnya saya mau memperlihatkan arti cinta itu ya saudara. Love atau cinta. Cinta identik dengan hubungan kasih antar sesama, yaitu antara yang pria dan wanita ya. Seperti hubungan pacaran, hubungan kasih atau lebih dekat dengan kata cinta. Seperti kamu dan dia, ya kamu. Dan kita ketahui ini adalah hubungan kasih antar sesama pada umumnya. Sedangkan kasih karunia adalah kasih yang diberikan oleh Tuhan yang sebenarnya tidak layak diterima. Contohnya itu seperti keselamatan. Sebenarnya keselamatan itu tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan, namun bergantung pada Tuhan sendiri yang memberikan kasih karunia tersebut. Sesuatu yang tidak layak kita terima, namun kita menerimanya. Seperti juga kita yang ada di Sabis ini, kita tahu pada umumnya kalau sekolah-sekolah itu kita yang bayar. Namun pada saat ini kita yang ada di sini, kita menerima kasih karunia yang luar biasa ya saudara. Dari setiap sponsor yang ada, setiap gembala pengutus kita, itu sebuah kasih karunia yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yang mungkin dulunya kita berpikir kita ke tempat ini untuk belajar, namun kita tidak mengeluarkan biaya, kecuali biaya untuk sehari-hari untuk keperluan masing-masing. Namun pada dasarnya kita yang tempat ini selain yang beasiswa, selain yang tidak beasiswa ya saudara, kita mendapat kasih karunia juga di tempat ini. Itu menyangkut dengan kasih karunia Tuhan juga kepada kita. Dan kita tahu bahwasanya perjanjian lama itu bukan tidak ada kasih karunia, semuanya ada kasih karunia dalam PL maupun dalam PB. Namun pada umumnya kita mengerti bahwasanya kasih karunia itu paling identik dengan perjanjian baru. Banyak orang-orang yang menganggap, bahkan juga para pakar-pakar Alkitab mengatakan bahwasanya zaman ini adalah zaman-zaman gereja di mana kasih karunia itu sangat besar dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Padahal zaman-zaman dulu kalau yang kita pelajari, sampai-sampai nabi yang bernubuat, nabi yang berwahyu menganggap bahwa zaman ini mereka ingin mengikuti zaman ini, namun mereka tidak bisa karena itu hanya terbatas dan itu hanya karena kuasa Tuhan. Kita bisa lihat dalam Kolose 1 ayat 26 ya saudara, di mana dikatakan yang ini kasih karunia ini adalah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, di mana orang-orang kudusnya di sini dikatakan adalah kisah orang-orang yang telah menjadi murid Yesus, para rasul kita yang setelah mendahului kita juga ya saudara. Mereka adalah orang-orang yang menerima kasih karunia yang begitu besar, yang menerima nubuatan tersebut, namun mereka tidak membanggakan diri mereka masing-masing. Walaupun mereka telah menerima kasih karunia yang begitu besar, mereka tetap mau berfokus kepada Tuhan, karena kasih karunia yang sesungguhnya itu hanya dalam Kristus. Walaupun dalam PB hanya sebagai bayangan belaka, seperti sebuah dua gunung yang kita lihat dari jauh, itu seperti mereka dekat. Namun kalau kita mendatangi gunung itu secara lebih dekat, ada ruang atau tempat di balik gunung tersebut. Nah itu dinamakan jalan kasih karunia. Nah di situ orang-orang nabi-nabi itu tidak dapat mengetahui itu karena Tuhan belum mengaruniakan itu pada mereka. Dan sekarang dikatakan dalam Kolose ini itu dinyatakan bagi orang-orang kudusnya, di mana orang-orang kudusnya adalah para rasul yang telah menerima kasih karunia tersebut, yang hidup juga di zaman Yesus pada saat itu. Nah terlebih kita yang pada saat ini di sini, kita juga orang-orang yang mau melanjutkan kasih karunia itu, yang mau selalu ikut juga terus serta dalam pelayanan Tuhan. Bukan hanya menerima sebagai ya udah kalau saya menerima berarti itu hak saya, tapi tidak melakukan apapun. Karena dikatakan juga dalam Filipi ya saudara, Filipi 2 ayat ke-12 ayat yang sangat familiar juga dikatakan yang paling penting itu adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Walaupun kita telah menerima kasih karunia, namun tetap kita harus mengerjakan keselamatan kita
kita, bukan malah karena kita telah menerima kasih karunia tersebut, udah kita bisa berbuat dosa, kita bisa berbuat ini dan itu karena kita sudah selamat, bukan ya saudara? Sama seperti kita yang ada di sadis, orang-orang telah menerima kasih karunia, kita punya hak, namun kita juga punya kewajiban. Apa yang akan kita lakukan sebagai orang-orang atau anak-anak sadis tempat ini? Ada peraturan dan ketentuan yang harus kita ikuti, bukan hanya ingin ya udah ini hidup saya akan melakukan seperti ini, bukan. Kita hidup ini ada aturan dan peraturannya. Kalau tidak ada itu berarti hukum rimba namanya, dan itu pun tidak berlaku di kehidupan masyarakat. Kita hanya di hutan ya saudara, tidak berlaku di tempat kita. Dan yang paling penting, kasih karunia itu apa sih maksud dan tujuan kasih karunia itu? Apakah biar selamat atau ya udah biar aman aja? Bukan ya saudara. Kita bisa baca dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan di sana menuntun kepada pertobatan. Saya akan bacakan ya saudara. Di mana dikatakan di sana dalam Roma yang kedua ayat yang keempat, demikian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, kasih karunia itu bertujuan untuk menuntun kepada pertobatan, bukan untuk biar kita happy karena udah selamat, ya udah melakukan dosa, besok lakukan. Karena kan pada akhirnya kita selalu bukan saudara. Melainkan dikatakan dalam Roma 2 ayat 4 untuk menuntun kita kepada pertobatan. Jika kasih karunia itu disia-siakan atau dianggap sepele, bagaimana dengan orang yang memberinya? Kita juga harus melihat apa sih gunanya kasih karunia itu. Kita tidak ingin hanya ya udahlah ikut-ikut aja, seperti kita juga yang beribadah. Ya udah penting asal ikut, tidak ada faedahnya bagi hidup kita sendiri, karena menurut kita itu kasih karunia bagi kita tidak ya saudara. Namun biarlah kita mau menjaga keselamatan kita dalam setiap kehidupan kita. Kita mau belajar juga dari kisah seorang nabi yang sangat terkenal dalam perjanjian lama ya saudara, di mana dia diberikan kasih karunia seperti tema besar kita tadi, kasih dan love and grace atau kasih dan anugerah. Namun di sini saya mengambil subtemanya atau tema kecilnya yaitu kasih yang begitu besar. Karena kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh memungkiri hal tersebut. Nah, kita belajar dari kisah seorang nabi itu yaitu Nuh. Ini yang sudah sangat terkenal dalam kita masing-masing, dan saudara juga kita kenal, di mana dia adalah salah satu nabi yang mendapatkan kasih karunia di zamannya, di mana waktu semua orang melakukan kejahatan, hanya dia yang mendapat kasih karunia tersebut. Kita mau baca dalam Kejadian ya saudara, Kejadian 6 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di mana dikatakan Nuh adalah orang yang tidak bercela, orang yang benar di antara orang-orang sejamannya. Kita tahu pada saat itu Tuhan murka pada orang-orang yang ada di zaman Nuh, di mana orang-orang sudah membuat kejahatan, di mana kejahatan manusia makin bertambah, bukannya bertambahnya manusia akhlak mereka makin baik, namun tidak ya saudara, mereka makin terjerumus dengan dosa. Namun ada seorang pribadi atau seorang nabi kita yang kita kenal, Nabi Nuh. Dia sangat taat, tidak bercela, dikatakan di sana orang benar di antara orang-orang sejamannya, dan dia tidak bergaul dengan orang-orang yang mengikuti kehidupan pada masa itu ya saudara. Nuh malah mengikuti Tuhan, tidak bercela, benar di hadapan Tuhan, sehingga dia diberikan kasih karunia yang luar biasa. Walaupun orang-orang pada zaman itu melakukan hal-hal yang tidak baik menurut pandangan Tuhan, namun Nuh orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan juga. Dan oleh karena itu dia diselamatkan sewaktu dalam
dia beserta keluarganya diselamatkan. Hanya karena Nuh, Tuhan masih mengampuni bumi. Bayangkan kalau semua manusia yang ada di bumi ini dimusnahkan dengan air bah, otomatis kita juga tidak ada di tempat ini. Dan tidak ada juga kata manusia, atau mungkin Tuhan akan menciptakan bumi yang baru dengan orang-orang yang baru. Namun kasih karunia itu diberikan kepada Nuh untuk melanjutkan juga kesetiaan Tuhan, untuk melanjutkan perjanjian atau Injil yang pertama yang dikatakan pada Kejadian 3 ayat ke-15 itu ya saudara, itu masih tetap harus dijalankan, dan itu untuk dinyatakan ke depannya. Karena perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Kita tahu itu saudara. Dimana pada akhirnya juga kita tahu 40 hari 40 malam hujan deras turun. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan dalam bahtera tersebut. Apalagi pada saat itu terombang-ambing di tengah lautan. Itu suatu perkara yang sangat sukar kalau dibayangkan. Kalau kita pun menjadi Nabi Nuh, pastinya sih saya juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kita hanya karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan Nuh pada saat itu. Walaupun bukannya tidak makan ya saudara, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan sudah menuntun dia untuk mempersiapkan makanan-makanan mereka untuk hewan maupun untuk mereka sudah disediakan di situ, sudah diberi petunjuk oleh Allah. Dan pada akhirnya kita tahu waktu air bah surut itu ada tandanya dalam Kejadian 8 ya saudara. Ayat ke-11 dikatakan demikian. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada panahnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Sebelumnya juga dikatakan pada pasal 8 yang pertama, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, Allah mengingat dia jika ada dalam keadaan dia yang terombang-ambing 40 hari 40 malam. Tuhan masih mengingat dia, Tuhan tidak membiarkan dia. Sehingga pada waktu air bah surut, Tuhan menunjukkan janjinya, kasihnya juga melalui pelangi ya saudara. Kita bisa lihat di sana. Seperti itu gambarannya yang kita ketahui. Dan Tuhan pun membuat perjanjian bahwasanya Tuhan tidak akan memberikan air bah ini lagi kepada siapapun, kepada keturunan-keturunannya, karena kasih karunia kepada Nuh. Kita belajar ya saudara daripada Nabi Nuh ini, di mana kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu tidak disia-siakan, bukan malah karena mudah-mudahan kasih karunia apa-apa lagi aja, tidak ya saudara. Kita mau belajar dari Nuh yang pertama adalah hidup benar. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Terlebih kita yang telah menerima kasih karunia tersebut. Kita tidak boleh hanya mengandalkan kasih karunia itu untuk hal-hal yang tidak baik, karena katanya tadi kasih karunia itu adalah menuntun kepada pertobatan. Yang kedua adalah hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana sih hidup bergaul dengan Allah pada zaman ini? Seperti yang kita tahu pada akhir-akhir ini, banyak orang-orang yang bergaul dengan hal-hal yang duniawi yang ingin menyenangkan nafsu semata, hanya menyenangkan keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup, semuanya hanya mencakup itu. Terlebih di masa-masa sukar pada saat-saat ini, kita tahu corona semakin berkembang. Kadang-kadang mereka merasa kecewa karena di mana kasih karunia Tuhan itu pada saya. Kadang ada orang-orang yang beranggapan begitu. Namun kasih karunia itu bukan hanya hal-hal yang berbau berkat, hal-hal yang menyenangkan hati. Karena kasih karunia juga ada penderitaan dalam setiap kehidupan kita yang harus kita laksanakan. Itu bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, namun untuk menuntun kita kepada pertobatan, agar kita selalu lebih dekat kepadanya. Di mana kita mau bergaul dengan Tuhan dengan cara beribadah kepada Tuhan. Walaupun akhir-akhir ini ada beberapa gereja yang tidak menyediakan ibadah secara langsung, namun kan ada ibadah-ibadah online yang boleh kita ikuti secara Zoom maupun via YouTube. Kita bisa melakukan hal tersebut. Kita tidak mau nggak buka gereja, ya bilang nggak usah gereja. Enggak ya saudara. Mendengarkan firman Tuhan itu bukan hanya di gereja aja,
Terlebih pada saat ini juga semua pasti sudah punya gadget ya saudara. Bisa lihat dari YouTube, dari link lain, banyak saudara. Jadi tidak usah bergaul dengan Tuhan itu harus lebih dekat kepada Tuhan. Bukan harus selalu menjaga jarak dengan Tuhan ya saudara. Dan yang ketiga adalah taat, dimana Nabi Nuh taat pada saat itu. Karena kalau mungkin kita di posisi Nabi Nuh, dikatakan nanti aku akan berikan air bah, kamu harus bikin batera segini. Kalau dalam logika kan masa sih ada air bah segitu, atau bikin batera di atas gunungnya harus paling tinggi sampai dia kan dicemooh oleh orang-orang yang ada di situ. Apakah orang ini orang gila? Makanya dia membuat sebuah batera di atas gunung. Orang-orang mencemooh dia. Bahkan orang-orang yang ada di situ juga, ngapain sih bikin itu gitu ya? Karena mereka tidak tahu kemahabesaran Tuhan dan ketidakterbatasan Tuhan ya. Dia taat melakukan segala perintah yang dilakukan Tuhan, yang membangun batera tersebut, dan kemudian dia tidak mengikuti pergaulan duniawi, di mana dia tidak mengikuti keadaan orang-orang yang sejamannya pada saat itu, yang berlaku jahat dan tidak mau mengindahkan Tuhan. Dan kelima adalah tidak bercela di hadapan Tuhan, seperti yang saya tadi katakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dari sini kita belajar untuk selalu hidup benar, bergaul dengan Allah, taat, dan tidak mengikuti pergaulan duniawi, dan hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kadang ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menunjukkan kasih karunia kepada kita, tidak dikuatkan, dan kita tidak menjadi goyah. Karena kita tahu waktu kita berdoa juga ada 3 hal dalam doa. Yang pertama ada yang dijawab, yang kedua ada yang dikatakan tunggu, dan yang ketiga ada yang sama sekali tidak dijawab. Itu bukan karena kasih karunia Tuhan itu memilih-milih, bukan saudara, namun Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita harus selalu mengikuti akan kehendaknya, terlebih lagi bergaul dengan Dia melalui setiap ibadah penyembahan kita pada Tuhan. Untuk kesimpulannya, marilah kita senantiasa hidup dalam kebenaran dengan tidak mengikuti pergaulan dunia yang buruk, senantiasa taat akan firman-Nya, dan selalu hidup bergaul dengan Tuhan melalui penyembahan kita terhadap Dia. Biarlah kiranya Tuhan selalu menuntut setiap kehidupan kita, dan biarlah kiranya juga kita mau bergaul dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang selalu mampukan kita untuk bertahan, untuk menguatkan iman kita di kedepannya. Firman Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita sama-sama bagi berdiri saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus kasih karunia-Mu ini untuk menuntun kami pertobatan Bapa. Bila kami dapat mengerjakan keselamatan kami Tuhan, dengan takut dan tetap di depan-Mu. Bila kiranya Tuhan Yesus, kami juga mau belajar dari seorang Nabi Nuh yang mau hidup bergaul dengan Engkau, hidup benar dan tidak bercela, taat, dan tidak mau mengikuti setiap pergaulan duniawi yang ada di pada saat ini Tuhan. Bila kami pada saat ini hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau pilih pada saat ini Tuhan Yesus, mau lebih lagi Tuhan, mau mengajarkan setiap tentang firman-Mu dengan lebih baik Tuhan Yesus, mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Roh Kudus menuntun kami untuk kami melangkah ke depan hari, karena kami percaya Tuhan Kau bersama-Mu, dan damai sejahtera dan sukacita yang begitu besar yang kami rasakan Tuhan. Walaupun kadang kami Tuhan merasa kecewa akan kehidupan kami, akan situasi dan kondisi yang kami alami pada hari-hari ini Tuhan, biar Tuhan Yesus iman pengharapan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan menerima keselamatan daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.